Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian tafsir kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kita selalu ikut kajian, kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai satu surat yang sangat mulia, yaitu surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha, sampai terakhir. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu surat juga yang berkaitan dengan hari kiamat. Kita tahu sama-sama bahwasannya hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya di hadapan semua makhluk-makhluk, dan dikatakan juga oleh para ulama bahwasannya orang-orang yang hidup di hari kiamat nanti adalah syirarul khalq, atau seburuk-buruknya umat manusia. Yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu surat Al-Qari'ah, dan kita akan membahas ayat per ayat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qari'ah ayat yang pertama, yaitu Al-Qari'ah, hari kiamat. Kenapa dikatakan Al-Qari'ah? Jadi kalau dalam bahasa Arab, qara'a itu artinya mengetuk. Apa bedanya qara'a sama qara'a? Qara'a membaca, iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qara'a artinya membaca. Kalau qara'a yaqra'ul bab, atau mengetuk pintu. Jadi al-qari'ah adalah sesuatu yang mengetuk hati manusia. Yang mengetuk hati manusia karena saking menakutkannya. Dan itu adalah salah satu dari nama hari kiamat yang Allah jelaskan di Al-Quran, yaitu Al-Qari'ah. Nama-nama hari kiamat sangat banyak sekali, dan semuanya menunjukkan dan menggambarkan kedahsyatan tertentu dari setiap nama tersebut. Salah satu dari nama hari kiamat adalah As-Sa'ah. Kapan kamu datang? Hadhis sa'ah, atau waktu ini. Jadi kenapa dikatakan as-sa'ah? Karena hari kiamat terjadi tiba-tiba. Bisa jadi paginya tidak terjadi dan langsung terjadi ketika itu juga, tanpa ada muqaddimah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dikatakan as-sa'ah, atau sesuatu yang terjadi dengan sangat tiba-tiba. Kemudian di juz amma juga, di surat lainnya Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atit tammatul kubra. Tammatul kubra artinya at-tammah adalah malapetaka yang meliputi setiap orang. Jadi hari kiamat ini hari malapetaka. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran-kebesarannya, dan nanti akan kita bahas satu-satu insyaallah. Jadi malapetaka yang sangat luar biasa, dahsyat sekali, yang meliputi setiap orang. Itu at-tammah. Di dalam ayat lainnya, fa idza ja'atis shakhah. Jadi tadi kita sudah ada al-qari'ah, atau yang mengetuk pintu, as-sa'ah, yaitu yang terjadi tiba-tiba, at-tammah, yaitu malapetaka yang meliputi semua orang, as-shakhah, yaitu suara yang memekakkan telinga. Bahkan ada orang yang mendengar suara tersebut langsung meninggal. Saking kuatnya dari suara tersebut yang terjadi di hari kiamat nanti. Jadi as-shakhah artinya suara yang memekakkan telinga.
Kemudian di antara nama lain dari hari kiamat yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Hari di mana dihisab atau dihitung semua amalan-amalan kita. Kalau amalan kita banyak kebaikannya, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau amal kebaikannya tidak banyak dan lebih banyak amal keburukannya, maka wal'iyadzubillah akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian Yaumat Tanad. Tadi ada Yaumul Hisab, ini Yaumut Tanad. Yaumut Tanad dari kata-kata nada yunadi. Siapa yang tahu artinya? Nada yunadi, nida, memanggil atau pemanggilan. Jadi dikatakan Yaumut Tanad, yaitu hari saling memanggil. Penghuni neraka memanggil penghuni surga, meminta tolong untuk diselamatkan mereka yang ada di neraka ini. Juga kepada penghuni neraka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan juga, dan ini menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa bayangkan bahwasannya ketika itu adalah hari yang sangat menakutkan sekali, hari yang sangat dahsyat sekali, yang mana wal'iyadzubillah semoga kita dijauhkan dan kita tidak menyaksikan hari kiamat, karena orang yang menyaksikan hari kiamat adalah seburuk-buruknya orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, dan ini sudah kita jelaskan juga di pertemuan yang akan lalu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rabbmu. Sesungguhnya gempa yang ada pada hari kiamat itu gempa yang sangat dahsyat. Dan kita sudah jelaskan juga, yauma tarawunaha, ketika kita melihat atau ketika orang-orang tersebut melihat hari kiamat tersebut, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, yang punya anak yang sedang menyusui maka langsung meninggalkan anaknya, wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, yang ketika itu sedang dalam keadaan hamil maka langsung brojol di tempat, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan kita melihat orang seperti mereka dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak mabuk. Karena saking linglungnya, saking pusingnya dengan kedatangan hari kiamat yang as-sa'ah, yang tiba-tiba datang tanpa ada muqaddimah dahulu sebelum itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan juga dalam surat Al-Muzzammil, "Fakaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba." Bagaimana kalian akan memelihara diri kalian? Kita akan menjaga diri kita. Dari hari apa? Dari hari yang yaj'alul wildana shiba. Hari yang anak-anak tahu-tahu berubah, langsung berubah. Ketika datang hari kiamat, anak-anak tahu-tahu langsung berubah. Saking pusingnya, saking dahsyatnya terjadinya hari kiamat, yang lagi menyusui langsung ditinggal anaknya, yang lagi hamil tahu-tahu langsung brojol di tempat, anak-anak kecil tahu-tahu langsung ubanan, saking dahsyatnya hari kiamat. Ada yang mendengar suara yang sangat luar biasa keras langsung meninggal di tempat. Dan itu adalah kedahsyatan hari kiamat. Di ayat kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mal qari'ah. Apa itu hari kiamat? Di ayat pertama al-qari'ah, hari kiamat. Di ayat kedua mal qari'ah. Apa itu hari kiamat? Di ayat ketiga wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kalian apakah hari kiamat? Jadi sampai diulangi 3 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penekanan atau pengulangan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan kedahsyatan hari tersebut. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi 3 kali kecuali memang sangat dahsyat. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. 3 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulanginya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, atau seperti laron-laron yang kebingungan. Kita tahu sama-sama, kalau kita lihat ya laron ngumpul di lampu, itu dia terbang kanan kiri seperti kebingungan. Dan seperti kupu-kupu yang bertebaran. Kupu-kupu kalau lagi bertebaran, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri,
itulah diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan orang-orang yang masih hidup di hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ketika itu manusia-manusia yang hidup di hari kiamat seperti kupu-kupu yang bertebaran, seperti laron-laron yang kehilangan arah. Di dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Ini ada di dalam surat Al-Qamar. Jadi mereka nanti ketika hari kiamat itu sambil saling menundukkan pandangan di antara mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka jaradun muntashir. Jarad itu belalang. Belalang yang terbang sana kemari. Itu mereka orang-orang yang keluar dari kuburan ketika nanti hari kiamat. Dan di dalam surat At-Takwir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa idzal wuhusyu husyirat. Jadi ketika hari kiamat bukan cuma manusia saja yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa idzal wuhush. Wuhush itu adalah hewan. Tapi bukan hewan biasa, yaitu hewan-hewan liar atau hewan-hewan yang sangat galak. Wa idzal wuhusyu husyirat. Dan ketika hewan-hewan liar itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bayangkan ya dahsyatnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu hari dengan penuh ketakutan, dengan penuh benda-benda dahsyat yang akan dijelaskan di ayat-ayat berikutnya juga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai ketika hari itu datang dan kita belum siap. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima tarakt. Agar aku beramal soleh apa-apa yang telah aku tinggalkan selama ini. Aku punya kesempatan untuk beramal soleh. Kita semua punya. Tapi waliyadzubillah kita melalaikan kesempatan untuk beramal soleh tersebut. Dan ketika datang kematian, barulah kita minta kompensasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh lagi apa-apa yang telah aku tinggalkan. Kemudian di ayat kelima Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu, menjadi seperti kapas yang dihambur-hamburkan. Kita semua tahu ya bahwasanya gunung itu benda yang berat. Kita lahir, gunung itu sudah ada. Kita meninggal, gunung itu masih ada. Anak kita lahir, gunung itu masih ada. Anak kita meninggal, gunung itu masih ada. Seterusnya cucu kita. Bahkan gunung-gunung yang ada ini dari mulai kakek kita yang kelima, dari yang 6, ke-7, itu sudah ada dan masih ada sampai sekarang. Sedangkan manusia, meninggal, lahir, meninggal, lahir, meninggal, lahir. Tapi gunung itu masih ada. Di sini Allah memberitahukan bahwasanya tuh loh, ente lihat tuh. Benda yang sangat kuat, yang pasaknya sangat dalam, yang Allah tanam menjadi pasak bumi, bisa berterbangan seperti kapas. Bisa berterbangan seperti bulu. Bulu kita tiup sedikit aja terbang. Ini gunung, apalagi manusia. Gunung yang sekuat itu saja seperti kapas atau bulu yang dalam. Allah Subhanahu wa taala kal'ihnil manfush, itu bertabrakan satu sama lain. Gunung yang sangat kuat tersebut. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa amma man thaqulat mawazinu, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang radiyah. Radiyah itu adalah kehidupan yang ia ridhoi. Apa kehidupan yang ia ridhoi? Ya dia puas dengan kehidupan tersebut. Bagi orang-orang yang berat amal kebaikannya. Kita ridho kan kalau kita dikasih rumah besar. Oh iya saya ridho, saya suka, saya puas. Makanya Allah menjelaskan di sini fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang ia ridhoi. Kehidupan yang dia menganggap puas dengan kehidupan tersebut. Syaratnya apa? Amma man thaqulat mawazinu. Kalau amal perbuatan baiknya lebih berat, maka dia akan berada fi 'isyatir radiyah, dalam kehidupan yang
puas, dalam kehidupan yang ia ridhoi. Di dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami akan memasang timbangan kata Allah Subhanahu wa taala tepat pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a. Di hari itu tidak akan ada satu orang pun yang merasa terzalimi. Di dunia sering apa enggak? Sering kita terzalimi. Kita nggak berbuat salah, kita dianggap salah, kita ke penegak hukum, malah kita yang disalahin. Itu dunia. Seseorang yang tidak berbuat salah, dikriminalisasi, dibikin salah, akhirnya dia salah. Itu dunia. Tapi kalau di hari kiamat nanti, timbangan Allah Subhanahu wa taala, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala membuat atau menaruh sebuah timbangan di hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada satu orang pun yang merasa terzalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Kalau amalan yang kita perbuat itu cuma seberat biji sawi, sangat-sangat kecil seperti debu, ataina biha, pasti akan kita kasih pahala. Jangan khawatir, itu cuma senyum sama orang, nggak kita kenal, itu sangat remeh-temeh bagi kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ataina biha, pahalanya tetap tak kasih. Tidak ada yang terzalimi satupun di hari kiamat. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami orang yang memberi perhitungan. Kami zat yang memberi perhitungan ketika di hari kiamat nanti. Jadi apa yang ditimbang? Sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang ditimbang yang pertama adalah catatan amal kebaikannya, atau yang kedua yang ditimbang adalah pelakunya. Karena apa? Karena setiap amal kebaikan itu bisa memberatkan timbangan di hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Kita ngomong alhamdulillah, kita ngucapin alhamdulillah, bisa berat loh timbangan amal kebaikan kita. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Tamla' itu memenuhi. Mala'a, memenuhi mizan, memenuhi timbangan. Cukup dengan bilang apa? Bilang alhamdulillah. Jadi kebaikan ini sangat banyak sekali yang tidak boleh kita anggap remeh. Karena kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kita sambil mengucapkan alhamdulillah. Paling enak tuh sebelum tidur. Sebelum tidur kita ingat, ya Allah, dulu saya pernah dapat uang sekian. Alhamdulillah. Dulu saya pernah ini alhamdulillah. Walaupun sekarang mungkin nggak semakmur dulu, nggak seenak dulu, nggak sesehat dulu. Tapi kita mengingat-ingat kenikmatan itu nikmat. Kita nikmat sambil kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan alhamdulillah bisa memenuhi timbangan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Bahwasanya sesuatu yang berat dan membikin timbangan seorang mukmin berat di hari kiamat adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Mungkin sholatnya dia kurang kali ya, sholat sunnahnya kurang, puasa sunnahnya dia kurang, tapi dia mempunyai akhlak yang sangat luar biasa. Husnul khuluq ini sangat luar biasa sekali menambah timbangan kita di hari kiamat kelak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lewat nabinya sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah, kemudian ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Jadi Allah menjamin orang ada yang di pinggirannya surga, ada yang di tengahnya surga. Tapi fi a'lal jannah, atau di puncaknya surga bagi orang-orang yang akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Jadi kita ini kan udah belajar agama udah lama, sudah tahu dalil-dalil banyak, sudah mengetahui tentang fikih, tafsir dan lain sebagainya, insya Allah lebih dibandingin yang belum ngaji. Tapi akhlak baik kita jangan kalah sama mereka. Jangan kita sudah ngaji tapi akhlak kita tidak tambah baik dibandingkan dengan yang belum ngaji, jangan. Karena apa? Karena banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya akhlak yang baik memberatkan timbangan kita di hari kiamat kelak.
Kemudian kita akan membahas di sini timbangan yang akan Allah Subhanahu wa taala siapkan di hari kiamat nanti. Apakah timbangan abstrak, yaitu kiasan, atau betul timbangan yang konkret itu. Karena memang sebagian orang, sebagian orientalis, orang-orang yang tidak senang dengan Islam, mereka bilang bahwasanya timbangan yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu hanya timbangan yang abstrak saja. Masa mungkin sih kebaikan seseorang ditimbang? Kebaikan itu kan bukan benda yang bisa dilihat. Kebaikan itu kan bukan sesuatu yang bisa dipegang. Tapi yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apapun itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah bisa untuk melakukan segala sesuatu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fayatihi rajulun hasanul wajh." Ketika di hari kiamat akan ada seorang yang tampan datang kepada seseorang. Hasanul thiyab, bajunya rapi, bagus, thayyibur rih, wangi baunya. Siapa orang ini? Orang yang ganteng, bajunya rapi, kemudian baunya juga wangi. Fayaqul absyir billadhi yasurruh. Orang ini datang ngomong sama kita. Udah, tenang aja ente, tenang aja. Insyaallah bentar lagi ente akan mendapatkan sesuatu yang yasurruh, yang membuat kita masrur, yang membuat kita surur, yaitu buat kita bahagia. Apa itu? Ketika ditanya, siapa kamu? Fayaqul ana amaluka sholih. Maka aku adalah amal solehmu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tidak terlalu penting timbangan Allah konkret atau timbangan Allah Subhanahu wa taala kiasan, abstrak dan lain sebagainya. Karena Allah bisa melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Seperti merubah amal soleh kita, seperti atau layaknya seorang yang sangat tampan datang dengan baju bagus, dengan bau wangi, dan dia yang mengatakan kepada kita, absyir billadhi yasurruh, tenang, ntar lagi nanti akan ngelihat sesuatu yang membahagiakan. Contoh lainnya, bahwasanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai Allah Subhanahu wa taala mengadili di antara kita semua. Nah, jadi apa? Jadi orang-orang yang banyak sedekahnya, banyak berbaginya, nanti ketika di hari kiamat orang-orang kepanasan, kita ada seperti yang menaungi kita, seperti awan yang datang menaungi kita. Siapa itu? Sedekah-sedekah yang pernah kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan sedekah yang paling baik yang kita berikan kepada istri kita. Pada istri itu sedekah paling penting. Dinarun anfaqtahu. Panjang sekali hadisnya. Ada dinar atau satu dinar atau satu dirham atau uang atau dolar, rupiah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita infakkan untuk anak yatim, ada yang kita infakkan untuk fakir miskin. Tapi yang paling utama dari semua ini yaitu yang kita infakkan kepada istri kita, kepada anak kita. Jadi suami jangan pelit-pelit. Jadi suami harus bares ya, harus baik kepada istri kita. Jangan sampai istri kita adalah orang yang paling merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Kita baik nih sama teman-teman futsal kita. Kita baik sama teman-teman badminton kita. Teman nongkrong di kafe, baik ini orang. Tapi ketika ditanya istrinya, a'udzubillah. Ya, baik. Karena memang apa, istrinya tidak pernah merasakan kenikmatan dari suaminya. Dan ini nggak benar. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menjelaskan, khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, pada bojonya. Harus baik. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutannya selain tadi sedekah, yaitu hadis lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena dengan membaca Al-Quran, Al-Quran akan datang kepada kita hari kiamat sebagai pemberi syafaat.
Di hari itu kita sangat butuh bantuan. Kita sangat butuh orang yang ingin menyelamatkan kita, tapi nggak ada yang bisa. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah amalan-amalan soleh kita. Seperti yang tadi sedekah. Seperti ini yaitu membaca Al-Quran. Innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Akan datang menjadi syafaat bagi kita. Iqra'uz Zahrawain. Bacalah, kata Rasulullah SAW, Az-Zahrawain. Atau yang dimaksud adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyan yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Karena Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang kepada kita di hari kiamat seperti dua ghamamah, dua awan yang menaungi kita. Yaitu orang yang sering membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah dan ajakan dari Rasulullah untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya bisa melipat gandakan pahala kita. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sungguhnya kebaikan bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting dari semua itu yaitu kita tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang agak panjang, hadis bitaqah atau hadis kartu, hadis ini menjelaskan tentang kisah satu kartu berbanding dengan 99 catatan amal keburukan. Kita bacakan secara singkat hadisnya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khulaiq yaumal qiyamah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi setiap orang di depan seluruh manusia pada hari kiamat. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada orang tersebut 99 catatan amal keburukannya. Kullu sijillin mithla maddil basar. Satu catatan amal keburukannya itu seperti tidak terlihat sejauh mata memandang. Saking bejatnya orang ini, saking nggak ada kebaikannya sama sekali orang ini. Fayaqul atunkiru min hadza syai'an. Allah Subhanahu wa taala bilang kepada orang ini, ada yang kamu ingkari nggak? Ada nggak yang kamu nggak perbuat atau dicatat di sini? Maka kata orang tersebut, la ya Rabb. Tidak, wahai Allah Subhanahu wa taala. Adzalamaka katabatil hafidun. Pencatat-pencatatku itu menzolimimu nggak? Kamu nggak berbuat dosa tapi ternyata ditulis, la ya Rabb. Maka dia mengatakan, tidak ya Allah Subhanahu wa taala. Afalaka udzur? Kamu punya udzur nggak? Mungkin kamu melakukan sesuatu ini karena kamu dipaksa banget, karena kamu tidak mau padahal ternyata dipaksa. Maka dia mengatakan, la ya Rabb, aku tidak punya udzur sama sekali dan aku tidak mempunyai kebaikan sama sekali. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bala innalaka indana hasanah. Tapi jangan khawatir, kamu masih punya satu kebaikan. Cuma satu kebaikan saja. Wa innahu la dzulma 'alaika al-yaum. Dan di hari ini engkau tidak akan dizalimi sedikit pun. Walaupun sedikit kau punya kebaikan tapi tidak akan dizalimi sama sekali. Fa yukhriju bitaqatan fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nih, ada satu kartu kebaikanmu yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Dibandingin 99 jilid catatan keburukannya, yang satu jilidnya itu tidak bisa lagi udah sejauh mata memandang. Dibandingin dengan satu kartu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Maka orang itu bertanya, apa bisa dikompar? Apa bisa dibandingkan antara satu kartu ini dengan 99 catatan amal keburukan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaka la tudlam. Kau tidak akan dizalimi hari itu. Maka ketika itu 99 catatan amal keburukan ditaruh di timbangan, dan satu timbangan lagi ditaruh satu kartu yang berisikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Fataqulatil bitaqah. Ini lebih berat dibanding 99 jilid keburukan.
Satu kartu kecil lebih berat dibandingkan 99 catatan keburukan. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa menandingi asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti lebih berat. Jadi apa jamaah sekalian? Kita yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berbangga, kita harus berbahagia, karena insya Allah dengan itu kita mempunyai kunci surga. Kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ditakutkan apa? Belum tentu kita meninggal dalam keadaan beriman. Tidak ada yang tahu. Waliyadzubillah, ada orang karena pernikahan keluar dari agama. Dan ini di daerah kita ini sangat banyak sekali kita tahu. Teman-teman kita lah, waliyadzubillah, ada yang murtad, ada yang meninggalkan agama. Padahal dia orang paling soleh, paling alim ketika di sekolahnya dulu misalnya. Ada yang karena ekonomi, karena uang, dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak ada yang tahu apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah waliyadzubillah. Oleh karena itu kita tetap harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua tergantung amal perbuatannya. Kalau dia berbuat amal keburukan, maka tempatnya bukan di surga, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal-'iyadu billah. Kemudian jamaah sekalian, kualitas amal juga mempengaruhi berat dari timbangan dan berat dari catatan kita ketika di hari kiamat nanti. Dan kita perlu tahu bahwasanya di dunia ini berbeda dengan akhirat. Kalau kita di dunia ini semaksimal mungkin untuk menggapai dunia, tapi kita tidak semaksimal mungkin untuk menggapai akhirat, maka kita orang yang sangat-sangat bodoh. Karena apa? Karena di dunia banyak hal yang tidak menyenangkan. Sedangkan di akhirat tidak ada hal yang tidak menyenangkan. Di dunia nih, di sekitar kita aja nih, istri kadang menyenangkan, kadang enggak. Anak kadang menyenangkan, kadang enggak. Suami kadang menyenangkan, kebanyakannya enggak. Pekerjaan juga begitu. Anak buah sekali dikasih tahu bisa, besok-besoknya nggak bisa. Atasan juga selalu nyuruh-nyuruh kita. Sekali waktu tok ngasih hadiah. Jadi di dunia ini sampai tetangga kanan kiri rumah kita nih, tuh dia bakar sampah lagi, dia begini lagi, dia begitu. Terlalu banyak hal yang tidak menyenangkan yang ada di dunia ini. Berbeda dengan di akhirat, semua hal yang di akhirat atau di surga pasti akan menyenangkan kita. Oleh karena itu, sangat bodoh sekali seorang yang sangat fokus kepada dunianya dan dia melupakan akhiratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 49, "Haula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Yaitu orang-orang yang di atas, yaitu yang di atas Al-A'raf, mereka bertanya kepada penghuni neraka. Itukah orang-orang yang kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ini dikatakan kepada orang-orang yang mukmin. Maka orang-orang mukmin tersebut, udkhulul jannah, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga tanpa ada ketakutan di dalam surga tersebut dan tanpa bersedih hati. Berbeda dengan di dunia, banyak ketakutan kita, banyak kesedihan kita. Sedangkan di akhirat tidak ada kesedihan dan tidak ada ketakutan. Jadi semuanya hal yang membuat kita happy, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kumpulkan kita semua di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian lanjutan ayat berikutnya, Al-Qari'ah ayat 8, wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Kalau tadi fa amma man thaqulat mawazinuh, bang siapa yang berat timbangan kebaikannya. Kalau ini khaffat dari kata-kata khafif. Khafif itu ringan. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, kalau ringan timbangan kebaikannya berarti yang berat timbangan keburukannya, timbangan dosanya. Jadi dosanya terlalu berat. Dan ini kalau kita mau fair, dalam sebuah kebaikan Allah lipat gandakan 10 sampai 700.
Berarti kebaikan kita yang sedikit dikali 700, berat dong harusnya. Kalau dosa, satu ya dicatat satu. Jadi kebangetan banget, satu kebaikan yang sudah dilipat gandakan jadi 10 sampai 700, kalah sama kebaikan yang satu dicatat satu. Berarti yang dia lakukan dari keburukannya ini sudah sangat-sangat luar biasa banyak sekali. Sampai jadi keburukan ini lebih berat dibandingkan dengan timbangan kebaikan. Paham ya? Paham kan ya? Kan kebaikan bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keburukan dosa satu ya dicatat satu. Jadi kebangetan banget kalau yang kebaikan yang sedikit ini sudah dilipat gandakan jadi berat. Lawan ini dosa yang sedikit akhirnya jadi lebih berat. Berarti dia memang betul-betul kebaikannya sangat sedikit sekali tapi dosanya sangat banyak sekali. Fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka tempatnya bagi dia adalah hawiyah atau neraka hawiyah. Dan apakah neraka hawiyah itu? Wa ma adraka ma hiya? Neraka hawiyah itu artinya kenapa dikatakan fa ummuhu? Fa ummuhu. Ummun artinya ibu. Kenapa? Maka ibunya adalah hawiyah. Maka yang dimaksud di sini fa ummuha hawiyah, ibu adalah orang yang selalu memeluk anaknya. Memeluk dan berusaha agar anaknya tidak jauh dari dia. Wal iyadu billah, itulah yang akan dilakukan api neraka kepada orang yang banyak keburukannya. Dipeluk sama api itu agar dia tidak bisa kabur, agar dia tidak bisa lari. Jadi dia tersiksa dengan api neraka yang memeluk dia dan tidak bisa pergi. Seperti ibunya, yaitu memeluk. Jadi waliyadzubillah ya, kita mendengar ayat-ayat ini harusnya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih meningkatkan ketakwaan kita. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kalian apakah hawiyah itu? Narun hamiyah. Api yang dipanaskan. Api kalau nggak dipanaskan itu panas. Apalagi api yang terus dipanaskan, semakin panas dan semakin panas. Karena pada dasarnya api aja sudah panas, apalagi api yang dipanaskan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksanya api neraka dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu sedikit sebelum azan. Insyaallah azan lagi berapa menit? 5 ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Barakallahu fikum. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ada dalam sebuah lafaz hadis mengatakan bahwasanya hari kiamat akan datang di hari Jumat. Namun tetap dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah menunjukkan kepada kita alamatus sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat. Dan mungkin nanti bisa kita bahas tanda-tanda hari kiamat apa-apa saja, dan banyak yang sudah terlihat dan banyak juga yang kita tidak sadar bahwasanya itu sudah berada di depan mata kita. Hari kiamat akan jatuh di hari Jumat, tapi waktu dan tepatnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada waktu sekitar 4 menit, mungkin bisa digunakan untuk membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.